Selamat malam, saya Elviro Muhammad. Saat ini saya ingin mempresentasikan untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis UI dan UX dan penerapan prinsip IMK pada salah satu aplikasi e-commerce yang pastinya sudah sangat familiar di keseharian kita semua, yaitu aplikasi Shopee. Mengapa milih Shopee? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya memilih Shopee untuk dianalisa? Alasannya ada 3. Yang pertama, platform ini sangat familiar. Pola interaksinya sudah sangat melekat di kebiasaan kita. Yang kedua adalah kompleksitasnya tinggi, mulai dari cari barang, keranjang, sampai klaim voucher ada di satu tempat. Nah, karena saking lengkapnya, fitur-fitur ini muncul poin ketiga. Ada potensi masalah usability, kelengkapan informasi yang bertumpuk ini justru meningkatkan beban kognitif ke penggunanya. Selanjutnya ialah analisis search and browsing. Mari kita mulai dari fitur esensial dalam aplikasi belanja, search and browsing. Untuk fitur search, Shopee menempatkannya di area yang sangat strategis, yaitu di header. Ini sangat tepat dan memenuhi prinsip visibility and recognition rather than recall. Kita nggak perlu mikir panjang buat nyari di mana harus mengetik barang. Namun, untuk browsing kategori, meski posisinya cukup strategis, pilihannya terlalu masif. Dalam teori IMK, hal ini berkaitan dengan Hicks and Law. Semakin banyak opsi yang disajikan dalam satu waktu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pengguna mengambil keputusan. Selanjutnya adalah analisis prinsip IMK pada navigasi Shopee. Secara keseluruhan, navigasi antarmuka Shopee sebenarnya sudah menerapkan prinsip dasar IMK yang sangat baik. Fitur utama terlihat jelas, visibility, antarmukanya konsistensi, dan interaksinya memberikan respon yang jelas atau feedback. Tapi ada satu titik lemah utamanya, yaitu pada cognitive load. Terlalu banyak banner bertuliskan, terlalu banyak banner berjalan dan promo yang muncul bersamaan dan membuat otak kita harus terus memproses terlalu banyak elemen visual dalam satu waktu. Temuan kesalahan desain UI or UX. Untuk pada gambar desain UX dan UX pada Shopee ada di pojok kanan yang di PPT. Dari hasil evaluasi saya, merangkum ada 4 temuan fatal terkait kesalahan desain UI dan UX. Yang pertama ada visual cluttering. Layar terasa sangat penuh dan membagi fokus pengguna. Yang kedua adalah penggunaan all caps yang berlebihan. Huruf kapital yang dipakai terus-terusan di area promo justru meningkatkan tingkat keterbacaan atau readability. Yang ketiga adalah contrast and background. Seringkali teks promo tenggelam karena background yang terlalu berwarna-warni dan kontrasnya sangat rendah. Yang keempat adalah horizontal scrolling. Navigasi samping cross-scroll ini terasa kurang natural dan kurang ergonomis, khususnya saat diakses melalui desktop. Ini contoh-contohnya seperti di sini nih kita harus geser-geser, terus produknya juga terlalu banyak informasi yang diberikan. Selanjutnya adalah SWOT, Strength and Weakness. Untuk melihat gambaran besarnya, saya merangkumnya dalam analisis SWOT. Dari sisi strength atau kekuatan, Shopee jelas menang di kelengkapan navigasi, posisi search yang intuitif, dan layout produk yang sudah sangat dipahami orang awam. Namun, di sisi weakness, kita menemukan adanya visual clutter, information overload, serta tampilan antarmuka desktop yang terasa kurang optimal karena terlalu banyak distraksi promosi. Selanjutnya adalah SWOT opportunities and threats. Lalu bagaimana peluang dan ancamannya? Untuk opportunities, Shopee punya peluang besar melakukan personalisasi tampilan agar lebih clean, membuang elemen promo yang tidak relevan, dan mengoptimalkan navigasi grid untuk desktop. Jika ini diabaikan, ada threats atau ancaman di mana pengguna bisa mengalami user fatigue atau kelelahan interaksi. Ekspektasi pengguna sekarang sudah bergeser ke desain yang lebih minimalis, dan sangat mungkin mereka beralih ke marketplace pesaing yang tampilannya lebih ramah di mata. Selanjutnya saya mengusulkan redesign homepage Shopee. Berangkat dari kelemahan dan ancaman tadi, saya membuat usulan redesign atau perbaikan interface. Mari kita lihat perbandingannya. Ini adalah kondisi sebelumnya.
Bisa dilihat di layarnya sangat amat padat. Ikon kategori nyaman bertumpuk, banyak elemen carousel yang butuh scroll horizontal, dan fokus utama kita yaitu mencari produk seringkali terpecah oleh warna dan elemen yang mencolok. Dan selanjutnya saya memberikan usulan redesign homepage Shopee yang sudah saya desain. Dan ini adalah usulan sesudahnya. Di sini saya mengurangi drastis jumlah elemen banner agar fokus kembali ke produk. Kategori disederhanakan menjadi satu baris saja. Yang paling penting fitur scroll horizontal saya ganti dengan grid vertikal. Terakhir, saya menambahkan banyak white space atau ruang kosong agar layar terlihat lebih clean dan nyaman untuk dipindai oleh mata. Usulan redesign clean and user-centered Shopee. Gagasan redesign tadi saya bangun di atas 6 langkah konkret. Yang pertama adalah melakukan decluttering untuk membuang elemen tak penting. Kedua, menyederhanakan kategori utama. Ketiga, memprioritaskan visual hierarki pada fitur pencarian dan produk. Yang keempat, mengoptimalkan pengalaman desktop. Yang kelima, menjaga konsistensi tipografi dengan menghindari all caps. Dan keenam adalah memperbaiki rasio kontras teks dengan background. Selanjutnya ialah prinsip IMK dalam redesign. Setiap perubahan yang saya lakukan pada antar muka usulan tadi sangat berpegang pada prinsip dasar IMK, yakni mempertegas visual hierarki, memastikan pengguna tetap mengenali recognition fitur dengan mudah, mengurangi beban kognitif, reduce cognitive load, menjaga konsistensi visual, dan memastikan pengguna bisa bernavigasi dengan lebih efisien. Kesimpulan dan saran yang saya bisa berikan. Sebagai penutup kesimpulan dari analisis ini adalah Shopee memiliki fondasi interaksi yang sangat-sangat baik. Tetapi untuk ambisi menampilkan terlalu banyak promo di satu halaman menyebabkan layar terasa sangat penuh dan mengganggu kenyamanan pengguna. Saran utama saya adalah platform sekelas Shopee sudah saatnya mengadopsi pendekatan desain yang lebih user-centered dengan mengurangi fitur-fitur yang tidak esensial dan memperluas white space. Shopee dapat mempertahankan predikatnya sebagai aplikasi super lengkap, namun dengan tingkat usability yang jauh lebih elegan dan nyaman digunakan. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.